Welcome back to Warkop Gridiron Podcast. Kali ini rame, kali ini spesial karena kita udah tinggal seminggu menuju NFL Draft 2026. Kali ini bareng sama gua, Andra sebagai host, karena Joey akan bertindak sebagai salah satu analis untuk draft kali ini. Temenin juga sama teman-teman yang lain, ada Barokah, ada Ardio, dan juga langsung dari patriotisme ada hostnya langsung kita ambil ke sini yaitu Abi dan juga Farhan yang comeback dari cedera parah ya. Dari Farhan IR. comeback ya. Dari Kemarin dari IR. Farhan Iya. comeback dari IR. Let's go. Welcome guys, welcome. Gimana? Hamin udah tinggal dikit lagi ke draft, gimana? Perasaannya makin deg-degan atau Gua Sedih. ya. Dexter Lawrence minta di trade. Iya, Dexter Lawrence. Kayaknya dia karena belum dapat kontrak baru ya, soalnya. Iya, kontrak dia masih 2 tahun lagi, tapi dia pengen naik gaji. Saya juga pengen. Siapa yang nggak mau? ya udah minta di trade aja. Iya. Ya udah minta di trade. Iya. Iya, Tiga gua satu gitu. minta. Iya, job market jelek nih. Kasihlah first round pick nih. Job market Nanti jelek. bisa ya. Takut gua. Iya. Oke, jadi buat minggu ini itu Warkop Gridiron bakal ngadain mock draft di podcastnya. Tapi kalau kalian udah cek sosmednya Warkop, kita udah ngadain sayembara, udah ngadain quiz untuk kalian bisa ngalahin mock draft yang akan kita bikin pada episode kali ini. Jadi kalian bisa cek postingannya di sosial media Warkop Media. Gampang banget, kalian tinggal bikin mock draft kalian itu first round, jadi 32 pick langsung kalian bikin. Kalian bisa pakai platform yang kalian bisa percayai. Itu kalau di Warkop kita pakai dari pff.com. Kalian post mock draftnya ke IG story kalian, tag Warkop Media, tag 3 teman kalian, dan hashtag yang belum kita bikin pada saat recording ini. Tapi kalau kalian cek sosmed, post di sosmed pasti nanti udah ada hashtag apa. Udah ada ya. Kalau pas taping belum ada hashtag apa. Yang ditolak udah Jadi, ada, gampang tapi yang itu official belum. Enggak, jangan yang itu. Jangan. Jadi ya, monggo silahkan kalian ikutan quiz dari Warkop kali ini karena hadiahnya juga menarik ya. Bisa kalian pakai apa buat tuh? beli jersey. Wow. Jersey NFL di tempat di salah satu toko yang Warkop juga udah percaya, yaitu di La Coruna. Kalian bisa dapat voucher buat beli jersey di sana. Nggak harus jersey NFL, ada jersey bola juga kok buat nggak cuma jersey NFL tapi juga ada jersey olahraga lain ya, kayak MLB ada NHL ada. Yang mau nyari jersey original itu bisa langsung ke La Coruna. Yes. Gue kenal ownernya dia, tenang aja, aman. Gue udah beli 3 jersey di La Coruna, mantep banget, parah, semuanya oke. Tidak ada satu Saquon Barkley ya kalau nggak salah. Satu Saquon Barkley, satu Joe Burrow, satu New Jersey Devils. Kalian ikut giveaway-nya, quiznya, sayembaranya, seru-seruan bareng kita bikin mock draft. Karena ya udah tinggal seminggu lagi, mungkin kalian udah tahu apa yang tim-tim kalian butuhin, tim favorit kalian butuhin. Jadi kalau kalian bisa juga ngalahin dari mock draft yang bakal kita bikin sekarang. Oke, jadi gue bakal share screen. Nah, jadi ini kita bakal pakai di PFF. Ini sekalian kita mungkin ngasih lihat ya gimana cara bikin mock draft di PFF. Gampang banget sebenarnya. Go to PFF website, ke tab NFL Draft, nanti ada tulisannya mock draft simulator. Kalian bisa langsung bikin mock draft versi kalian sendiri. Jadi tadi sebelum kita rekaman kita udah bikin urutannya buat ngepick 1 sampai 6 di antara kita. Jadi 1 ada Farhan, ya kan? 2 Joey, 3 Ardio, 4 Abi, 5 Oka, dan ke-6 baru hostnya sendiri. Entah kenapa gue di pick
Browns anjing. Browns. Kayaknya memang sudah ditakdirkan kali Andra ya untuk ngepick Ditakdirkan untuk orang yang nge-pick membantu si next superstar dari NFL ini ya. Bener. Oke, jadi Farhan, you're on the clock. Mari kita buka NFL Warkop Media Mock Draft 2026. Let's go. Let's go. 10, 9. Oh enggak usah pakai waktu. Harusnya nggak usah pakai waktu ya. Kalau udah pick 1, kan lu udah mikir dari berapa bulan lalu. Gue tuh beneran nge-value banget insight dari QB gue juga sebenarnya. Yang dia safety sendiri itu. Jadi pilihan gue Pavia. Aduh, gak anjir semua, enggak lah. Dosa. Bentar apa? Kayaknya berbeda dengan apa yang saya dengar. Ini mau ngasih gratisan ke orang apa gimana ini langsung Diego Pavia? Gila, bayangin kalau ikutan. Wah, gue pecah sih. Twitter down, NFL down, Raiders dibakar sama fansnya sih. Gak ada semua franchise lain juga down anjing. Draft board-nya pada terbakar semua kalau berantakan ya. Langsung pusing. Oh my god, Diego Pavia gitu loh kan. Ingat film Draft Day. Gitu, Draft Day anjing. Trade down terus trade up terus trade down lagi. Ini tapi Raiders ujung-ujungnya ngambilnya gak usah kaget harusnya. Kalau Raiders gak usah kaget ya. Gak usah kaget lah. Raiders kan pernah first overall pick dulu kan. Pernah first overall pick. Cuman sejarahnya nggak bagus dulu. Ngambil siapa sih dulu Raiders overall pick? Jamarcus Russell. Russell, betul. Bukan buat Jamarcus Russell over Calvin Johnson, gila. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi tahun itu nggak ada yang ngelempar sih. Tahun itu nggak ada yang ngelempar sih. Jadi quarterback-nya iya sih. Kayaknya nggak ada lagi deh selain Jamarcus Russell. Brady Quinn. Anjir. Oke. Langsung Joey. Ya, itu mirip lah sama draft tahun ini. Nggak yang lempar cuma 1. Sisanya nggak jelas, tapi dengan pick 2 untuk New York Jets yang akan gue pilih di sini adalah pilihan yang santai, masih sesuai dengan konsensus. Gue akan milih David Bailey dari Texas Tech. Klik nih, bener. Jo sih benar Jo. David Bailey dari Texas Tech, betul. Beneran itu ya? sesimply karena gue bukan ini kayak ini mock draft kayak as if gue jadi GM-nya ya, jadi gue bakal dipecat. Tapi gue emang gue nggak Arvel Release believer ya kan. Gue lebih ke David Bailey. Arvel Release itu project dan on the second overall pick gue pengen ya langsung jadi jago gitu. Which Arvel Release probably need some years. Dan kalau bisa dia dimainin either dia edge atau linebacker. That's why gue milih David Bailey, the most productive edge rusher di college tahun ini. Dia itu tahun ini, gue sambil buka Dan Burglar, dia punya 19,5 tackle for loss, 14,5 sacks, dan 52 tackle. Dulunya Stanford jadi pintar harusnya. So yeah, that's why gue pilih David Bailey, the best run stopper berarti. which is the fastest edge rusher in this draft. Still cepet banget to do, tapi at least dia super produktif di college. David Bailey itu Jet. Dan kita juga sebenarnya sempat ngomongin juga di episode sebelumnya ya tentang edge rusher ini nggak kayak ada yang konsensus nomor 1. Lu bisa pilih Arveris, bisa pilih David Bailey, atau bisa pilih dari Miami Hurricanes yaitu Ruben Bain. Jadi ya nggak ada pilihan yang pasti sebenarnya kan ya. Yes, yang satu tangannya pendek, yang satu cepat tapi nggak punya banyak move, yang satu super atletik tapi mesti harus belajar edge rusher. Jadi nggak ada bukan jadi edge rusher. Yeah. So that's my pick.
Oke. Baru pick 2 Mampus, kita sudah hancur dashboard lo Tot. Waduh, Mampus. Ini Gimana jangan sampai Ardio pick ceritanya? yang aneh-aneh deh nggak, soalnya udah rusak juga. Dashboard. Ini kalau mau fix masih ngasih orang gratisan, gue gampang sih pick yang aneh-aneh. Itu needs-nya tulisannya quarterback tuh. Lo yakin mau ngambil quarterback? Harusnya ngambil Pavia aja sih menurut gua. Iya. Gak Diego Pavia Isinya- juga. Third overall Drew Alar. Gareth Kalah. Desmayer lah bro, Gareth Desmayer lah. Dengar-dengar Carson Beck ini kayaknya bakal masuk ke first round nih. Ini boleh. Ada lah. Matanya Icon Cardinal sama Carson Beck sama lagi. Gimana maksudnya? Gimana? Gitulah. Siapa Ardio pilihan lu? Ayo Ardio. Ya, paling gampang aja lah Francis Maui Noah. Maui Gimana Noah. nyebutnya? Francis Noah, Maui kan? Goa. Maui- Maui Goa. Maui- Maui Noah. Goa apa Maui Noah? Kalau Maui Noah. gue salah sebut mending gampang deh Spencer Vano deh, itu ada. Tapi benar tulisannya Maui Noah. Maui Noah kan? Moi Goa anjir. Maui Tulisannya. Goa kan? Tapi dibacanya Maui Noah. Bacanya Kayak Moi Noah, kuat. iya. Ya kayak tua Tanggul Maui Vailoa. Noah. Kayak siapa lagi satu lagi? Vega Ioni. Bukan. Maui Noah. Apa? Ada N ya? Gak ada N ya, Bro? Travis Etienne. HM. Kenapa lo pilih Moi Goa akhirnya, Ardio? Karena Buat Cardinals? butuh. Di antara butuhnya OL sama defense sama edge rusher juga, tapi kayaknya lebih butuh deh. Berarti player needs over best player available ya? Apa team Iya. needs over best player available? Kalau best player available harusnya kan Jeremiah Love kan. Oh, oke. Ya, Ya nggak? Oke. Tapi kan mereka nggak butuh. Oke. Tergantung. Ya. Tergantung. Oke deh, nice. Moi Goa nice sih. Moi Goa Masih masuk akal lah buat Cardinals yang Mm-mm. needs-nya banyak banget sebenarnya, nggak cuma satu. Betul. 4 itu Abi. Siapa Abi? Buat Titans. Abi. Titans. Jujuran aja nih, kalau tadi sih gue udah mau ngepick satu nama, tapi si Joey ini emang rada-rada ya, emang ngeselin. Jadi best player available tuh masih ada nyangkut di gue, which is menurut gue Arvel Reese ini profilnya tuh emang diminatin sama head coach-nya di Titans juga. Head coach Titans saat ini Robert Saleh kan. Salah. Iya. Nah, itu. Jadi gue rada galau antara gue sikat Jeremiah Love karena ya at least lah ngebantu Cam Ward juga kan, karena ya you can win with Tony Pollard and TJ Spears gitu loh. Tapi kalau ngelihat profil coachnya sih ya kita sikat BPA lah ya. Arvel Reese to the Titans. Oh, oke. Arvel Reese. Arvel Reese, let's go. Lo berarti membiarkan Cam Ward mati lagi tahun ini ya? Ya Oh. seenggaknya di tim rivalnya, QB tim rivalnya si Coleridge Bernard juga harus ikutan mati. Harus ada. Sorry, gue gak mendengar apa kata itu. Gue gak mendengar apa-apa. Oka kena stray aja. Gila, kan. istilahnya ini kalau dibilang tuh kayak 5-12 itu gak pernah kelihatan sebagus ini ya ternyata. Arvel Reese, yes. Arvel Reese doang, tinggal di konten ntar sama Aero TR Serin ntar. Gampang. Boleh. Pro first team loh. Kenapa? Titans wide receiver first team all pro, jangan salah. Iya, tapi returner kan? Tahun Returner bukan Spesialis. Iya. Cimere DK. All purpose yardnya 1800-nya pan return. 2100 yard. Banyak return yardnya. Soalnya karena kebanyakan kebobolan. Kebanyakan kebobolan. Betul. Oke. Nasibnya Joey ada di tangan Barokah. Ada di tangan Barokah Oka. Sebelum gua announce pick gua, lu ada request apa yang harus gua pick nggak, Jo? Simpson. Jangan wide receiver, jangan Carnell Ted. Caleb Downs.
Karena Ted Gue mau Caleb, gue mau Downs, gue mau Love, gue mau Styles, dan Edge Rusher, dan Kenyon jangan siapa satu lagi ya dan Kenyon Sadik ini ada sumpah juga kayaknya. Gue kenyot Sadik lo sumpah. Ayo bercandaannya. Kenyon Sadik ya. Bercandaannya. Kayak ikan sama dik ya kayak gini. Betul. Jadi gue sebenarnya gue ada dua nama dari satu college sebenarnya, mereka teammate yang gue rasa itu paling pas buat jadi pemain dari New York Giants. Tapi gue pilih ini karena sebenarnya di mock draft yang gue bikin dia tuh udah keambil di pick sebelumnya. Jadi gue ngelihat di draft board dia masih ada. Kayaknya nggak mungkin Jeremiah Love kan, nggak mungkin Jeremiah Love. Gimana kalau misalkan Jeremiah Love ya, kalau tiba-tiba Jeremiah Love, apa reaksi lo kalau misalkan ada running back? Gue mending Love dibanding Carnell Ted. Sumpah, jadi urutan gue tuh Downs, Styles, gue, Vega, sama terakhir Love. Itu gue nggak masalah. Kalau Carnell Ted, gue crash out sih. Nomor 5 buat WR2 gue crash out sih. Sumpah, gue crash out. Pikiran bisa gue mau Joy pas dulu Giants nge-pick Kadarius Toney, gue penasaran deh reaksinya gimana ini. Sumpah kalau nomor 5 gue Ted, gue crash out sih. WR2 anjing itu kayak pick Devonta Smith anjing nomor 5, nggak mau gue. Iya, tapi lu nggak usah khawatir Jo, karena gue di pick nomor 5 ini gue akan pilih the best defensive prospect available di draft board kita, yaitu Sonny Styles. Karena gue melihat Sonny Styles itu adalah defensive prospect yang bisa dibilang paling komplit, dan pasti Harbaugh juga keinget sama mereka, dia habis ngepick Kyle Hamilton di 2022. Jadi gue rasa dia pengen punya pemain yang serba bisa, punya versatility, dan punya athleticism tinggi. Jadi Sonny Styles ini adalah pemain yang paling cocok untuk skema defense-nya dari Giants saat ini. Let's go Sonny Styles, gue nggak masalah. Cuma Jackson Dart mati aja di belakang Valele, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Some of you may die. Betul. Some of you may die. Gue ngeliat videonya Valele lucu-lucu aja. Nge-pull tapi dia ngeblok temennya sendiri. itu baru satu Valele, kan ada dua sekarang sama Evan Neal. Itu kayak Evan Neal anjir. Itu kalau di MU zaman dahulu tuh kayak lo tau Odion Iglaho sama striker satu lagi, gue lupa rebutan jadi starter striker anjing. Itu adalah zaman kegelapan gitu. Zaman kegelapan. Gak apa-apa, MetLife itu kan perusahaan asuransi, jadi ntar ngasih asuransi buat Jackson Dart aja. Siap-siap aja sih sebenarnya. Ya? Oke, sekarang Browns. Nah, mampus lo. Ayo Mas Bro, this is your turn. Gue bingung banget anjing kalau Browns kayak semuanya kenapa? butuh. Kayak enggak QB sebenarnya. Ya udah. Betul. Sebenarnya QB, tapi kalau emang mereka percaya sama Deshaun Watson, ya nggak sih, Kak? Deshaun Watson aja nggak sih? Di favoritnya Oka sebelum Coleridge Bernard itu. Itu QB kok red flag gitu loh. Itu profile picture di Google Meet-nya aja masih Deshaun Watson. Lu lihat itu. Gue masih suka pijit soalnya. Bangke. Bodoh. Tapi ya kalau misal mereka percaya sama Shedeur Sanders, dan sebenarnya gue pengen milih Caleb Downs di sini. Tapi kayaknya needs mereka di defense tuh nggak seglaring apa yang ada di offense. Jadi offensive player, saatnya kita pilih Jer mana? Atas paling atas. Mana? Di atas itu. Sudah kuduga. Karena ya, karena ya, kalau misalkan mereka di WR tuh benar-benar tinggal siapa sih, Jerry Jeudy.
Jerry Jeudy sama Terus siapa? Judy. Yang dari Tennessee, gue lupa lagi namanya. Cedric Tillman. Cedric Tillman. ya. Tillman, Iya, ya. benar. Itu yang gue inget. Ya, so ya. Browns powerless. Karena Ted sebenarnya bener kalau kita ngomongin mungkin kemarin kayak WR2 in some teams, dia WR2 juga di Ohio State sekarang karena ada ya blue chip tahun depan Jeremiah Smith. Gue yang ternyata jelek apa Andre? Kayaknya gue deh. Kayak gue deh. Oh. Enggak, Ding. Kayaknya gue yang Versi jelek. gua, ya. Arman. Kayaknya gue juga jelek. Oh, enggak. Kayaknya Abi yang jelek. Apaan dah? Kayaknya Oh, Abi. Abi dikatain jelek. So, Karnel Tate aja buat Browns. Insya Allah Browns Insya akan Allah. mencicipi. Insya Allah. Mencicipi apa nggak tahu gue. Mencicipi 6 win tahun ini. 7 win lah. Isaiah 7 win. Bond, Cedric Tillman, Jerry Jeudy, iya sih, Malachi Corley, iya sih. Ini Dusty Berarti udah nggak ada alasan lagi buat Shader kan? Harusnya. Nggak ada. Udah dapat Nggak. kemenangan gitu. Nggak ada. Shadow harus bisa memimpin mereka menuju Arch Manning. Oke. Betul. Jadi Karnel Tate ini sebenarnya Karnel Tate ini sebenarnya buat Arch Manning nanti, bukan buat Shedeur Sanders. Betul. Sanders mengantarkan. Emang Arch Manning bakal di first round nggak? Kayaknya nggak bakal itu. Wow. Iya. Kan Kita balik lagi. Non-hater Arch Manning Abi. Abi, iya, number 1 aja. Iya. Kita balik Iya, itu buat tahun depan lah. Iya. Langsung. Oke, kita balik lagi ke balik kan ya, bukan sneak kan ya? Balik. Balik aja lah ya. Ya, Balik aja lah. Balik lagi. Aja, balik. Farhan, Washington. Masih mikir banyak banget butuhnya. Kata gue sih mereka Washington lebih butuh ini sih presiden baru. Itu betul. Beda, awas. BPA aja kali ya. Mepet. Mepet nih Gak apa-apa kayaknya. kan katanya selama bukan politik Indonesia. Gak apa-apa deh. Betul, itu nggak apa-apa. Ya. Kasih. Aduh jangan deh. Scalp Caleb Downs, oke. Iya. Ya. No brainer. No brainer sih Caleb Downs. Oke. Sekarang Tapi gue ya. ada beberapa yang kayak Caleb Downs dropnya ke luar top 10 gitu, gue masih kayak Gue aneh sih. Kayaknya Caleb Downs gak keluar dari top 10. enggak sih. Terlalu masuk ke position value padahal defense-nya Washington nggak ada siapa-siapa. Tua Ya, semua, mereka juga butuh pass rusher soalnya. leading tackler-nya aja Bobby Wagner. Iya. Iya, anjing, the corpse of Bobby Wagner. Bobby Wagner tuh udah mau beberapa puluh tackle lagi tuh buat jadi all time leading tackler sepanjang sejarah NFL. Yakin kayaknya itu bakal satu musim lagi sih dia minta balik lagi. Kejar. Breaking record gitu. Oke, Joey Saints. Oke. Saints ya. Saints baru banyak kehilangan secondary. Bukan baru banyak kehilangan. I think mereka lost kayak banyak secondary mereka. Siapa tuh Alontae Taylor mereka hilang. Sekarang cornerback mereka tuh Isaac Yiadom sama Kool-Aid McKinstry. Hence, gue akan ngambil the next BPA in this draft, which is Mansur Delane. Atau Delane, gue gak tahu cara bacanya yang benar. Tapi Mansur Delane, cornerback out of LSU. Sebenarnya Jermot McCoy is the best, I think. Tapi karena mereka baru beres cedera, gue agak takut projectionnya. That's why I guess gue prefer the safe route untuk cornerback. Karena cornerback biasanya posisinya struggle a lot, especially di year 1. That's why Mansur Delane. Sama kayaknya ini sih Louisiana connection aja. Yes. Kayak mereka high on kalau misal mereka pilih Delane over McCoy ya mungkin ada faktor itu juga. Betul. Louisiana. Sebenarnya menarik ya. Gue lihat masih ada Jeremiah Love tapi nggak mungkin mereka baru sign Travis Etienne lumayan gede dan masih ada Ruben Bain. Tapi masalahnya I think Mansur Delane itu just a better prospect than Ruben Bain sih menurut gue. Yes, agree. Oke, on the clock Ardio ini oh iya bener ya. Sekarang Ardio. Gue Gue udah tahu lagi.
Pas banget loh. Udah tahu, Gokil. udah tahu lagi Udah gue pas. mau milih siapa. Udahlah, Tapi- ayolah. Tapi ada Jeremiah Love. Kita beneran Bapak debatin Jeremiah Love sama ngapain Kenyon Sadik. Jeremiah Love? Ada Jeremiah Love, ada Kenyon Sadik, ada Ruben Ada Bain. Kenyon Masih ada Sadik. semua nih. Yoi, Ada Tiga-tiganya. semua. mau siapa lu? Ini draftnya udah rusak dari awal sih, gara-gara lu Ya, jadi David Bailey di 2 aja. Siap. Ya secara kebutuhan harusnya kan Ruben Bain. Tapi gue memaksakan agenda untuk dapetin Kenyon Sadik lah. Ya karena butuhnya offense, defense. Ya nanti ada sendirilah biasanya. Berarti Kenyon Sadik, bener? Nah, iya, Kenyon Kenyon Sadik Sadik aja. Oh iya, oke. Oh. Karena sebenarnya Ruben Ya, Bain, Sadik. kalau Ruben Bain complete the pieces of tabrak orang sana sini sih. Ini nggak Damn. mau. Ya maksudnya kan butuh ada Chris John, ya ada temennya gitu kan, jadi tubruk sana sini gitu kan. Lu nggak mau prospek ini melihat Kenneth Lu nggak- Walker lu- sama Jeremiah yakin? Love gitu? Lu yakin Oh. sama Kenneth Walker? Gue Ya, yakin aja lah, nggak apa-apa dah. Udah dibayar mahal kan sama aja kan. Alasannya kayak Saints, Oke. kenapa nggak mau, kalau Joey jadi Saints nggak mau ngambil Jeremiah Love, ya kenapa gue harus gitu kan. Oke, alright. Jeremiah Love keluar dari top 10. Apakah Enggak, Bucin. pas di sini. offense kita keluar dari top 10? Kita tanyakan ke Ihsan, Abi, Bengals, Bi. Gimana? Bi? Jeremiah Love nggak sih? Jamar Chase, Bisa, Bi. Gibbs, Joe Burrow. Chase Brown sih Jeremiah nggak. Chase Brown sih nggak mungkin. Chase Brown sih jelek sih kalau Soalnya dibanding ini pick Jeremiah Love sih. belasan, kalau gua lihat picknya tuh kayak mereka tuh nggak butuh running back semua kalau dilihat ya sebenarnya. Sejujurnya aja ini sebetulnya Jeremiah Love ini bisa jatuh karena emang atas-atasnya picknya udah pada random sih sebetulnya. Please, Oke. enggak. Please jangan kasih Dolphins Jeremiah Love. Please jangan kasih Dolphins Jeremiah Love, anjing. Ya, kalau ngelihat BPS sih Jeremiah Love ya. Cuma kalau ngelihat lagi sih running back-nya Bengals tuh udah lumayan. Maksudnya ya not the best, tapi ya masih serviceable lah. Taj Brooks sama Chase Brown kan. To be honest, gue jujur ini gue bingung banget. Masuk nilai udah kelepar, ya kan. Sedangkan mereka tuh baru sign Boye Mafe kan untuk di edge. Jadi most likely Ruben Bain Jr. juga agak sulit ya buat di pick. Enggak, dia bisa main dalam. What? Gue sampai tertegun sih sebenarnya. Jujur, gue nggak bisa bereaksi bro. Gue jujur aja gue rada bingung sih. Di sini sih. Cuma kalau disuruh Siapa? Udah tuh bisa sih. Ruben Bain ya? Iya, bisa Ruben ini. Bain Iya. ya. Bisa interior juga Bisa sih. interior. Bisa interior. Bisa interior. Cuma ya Shama Stewart juga ya gila kali jadi H2. Shama Stewart. Shama Stewart. Cuma saya tuh udah terpampang luas kata bus gitu loh. Cuma Iya. honestly gue jujur aja nih, gue di posisi agak sulit sih sebetulnya kalau di posisinya Bengals. Karena kalau di pilihan Bengals tadi gue harusnya dapat Mansur Dylan, tapi Mansur Dylan udah keburu diambil sama Joey, lagi-lagi sama Joey kan. Iya. Ya, I will pick the best player on the draft ya. I think Jeremiah Love maybe on the Bengals, but I think Ruben Bain. Wait. Gue belum milih. Iya, nggak apa-apa. Ya, I think Ruben Bain will be wise pick lah untuk Bengals sih. Tapi ya, I'll pick Ruben Bain for Bengals. Oke, mantap. Oh, kok Ruben Bain? Padahal paling cocok itu nomor 10. Jeremiah Love out top 10 sih enggak, kaget gue. Dan kayaknya nggak bakal keambil in some places nih anjing. Yes, kayaknya turunnya lumayan sih. Ya turunnya lumayan. Jeremiah Love kayaknya mentoknya di Washington sih feeling gue. Iya. Washington iya harusnya sih tadi. Harusnya di Washington. Kalau karena nggak ada lagi kan yang butuh lagi. Washington. RB orang pertama. Washington Hampir, kenapa? ya. Han? Oga RB orang pertama gue mah sebagai prinsip. Oh ada Bill Merritt anjir kalau Washington tapi. Iya. Iya. Ada Bill Iya. Merritt.
sama Nah, Chris itulah. Rodriguez, siapa yang bakal ngalahin Bill Murray sama Chris Rodriguez anjir? Ya. Ya, Chris Rodriguez bukannya udah di ya. Udah cabut ya. Mm-mm. Berarti siapa ya berarti running back ke Bill Merit. Sama Bill- Enggak, Washington Bill tuh kayak RB3 sekarang. RB1-nya tuh Rashad White, Jerome Ford. Oh iya. ya, ada Chad White, iya. Hmm. Ya, Gue punya lagi di Dynasty. kencing. sedih. Sedih banget. Sedih ya. Sedih banget. Pantesan peringkat terakhir. Enggak loh, sorry ya. Sorry ya. Ayo lanjut. Oka. Dolphins. Ah, Kepancing. sorry, itu dari peringkat pertama soalnya. Sekarang ke peringkat pick 11. Oh. Pick Nah, 11. pick 11. Pick 11 ini sebenarnya menarik ya, karena Dolphins ini benar-benar lagi masa transisi, jadi mereka butuhnya tuh banyak banget, tapi somehow mereka mereka nge-sign Malik Willis 67 juta kayaknya 3 tahun. Dan dari pemain yang gue lihat sekarang, sebenarnya kalau dari draft board, satu posisi yang mereka nggak butuh sebenarnya adalah running back. Sorry banget. Jadi Jeremiah Love tetap akan drop. Tapi gue melihat posisi yang paling glaring bagi mereka itu sekarang wide receiver. Wide receiver, mereka butuh wide receiver yang bisa ngegantiin Tyreek Hill dan Jalen Waddle. Ada dua pilihan wide receiver di sini yang mungkin ya banyak draft board itu bisa masuk top 20. Tapi gue akan milih pemain yang menurut gue paling punya the biggest upside dari wide receiver yang ada. Gue akan pilih dari USC, yaitu Makai Lemon. Yakin Wide receiver baru. lu yakin gak mau ini Davey Sheffield dari Rutgers? Ya Allah. Itu Sheffield akan ada waktunya. Tenang aja. Kaena de Cabra tuh. Kayaknya jago tuh Kaena de Cabra. ADP-nya gede amat terus. ADP-nya gede banget. Aduh. Mencari ke UFL tuh gimana? Itulah. Yes. Nah, sekarang giliran Pak Prot nih, Mas Prot. Mas Prot. Anjir. Jeremiah Love. Dallas juga gak butuh Jeremiah Love anjir. Dallas itu running back-nya siapa sekarang? Running backnya Javonte Williams anjing baru bagus kemarin. Baru di-resign juga kan? Baru di-resign kan? Javonte Williams itu nggak butuh Jeremiah Love. Jadi butuhnya apa? Dia butuh owner baru sebenarnya. Iya. Maksudnya kalau ngeliat karakteristiknya si kakek itu, dia pasti ngambil BPA sih, Dra. Jeremiah Love di tangan lah itu. Iya. Tapi somehow tuh posisinya BPA-nya mereka tuh selalu bagus somehow tuh, kayak Zach Martin bagus, terus habis itu dulu Ezekiel Elliott BPA bagus. Nggak butuh banget, tapi Si BPA bener. Di line bagus kan. I guess menurut gue Jeremiah Love have to go somewhere. Jadi menurut gue dia nggak bakal drop lebih jauh daripada Dallas Cowboys. Jadi Jeremiah Love di Cowboys. Bodo amat ada Javonte. Mereka main 1-2 punch. Mereka bakal offense-nya bakal bagus di regular season seperti biasa, tapi meledak di playoff. Kalau masuk. Jadi, ini sama aja kayak kondisi Jahmyr Gibbs sama David Montgomery waktu 2023 nggak sih kayak gini? Betul. Iya, makanya it can work menurut gua it can work. Bisa. Kayak tadi kalau misalkan si Ardio milih Jeremiah Love, dia barengin sama Kenneth Walker masih bisa sebenarnya menurut gua. Masih bisa. Tapi nggak apa-apa. Bisa aja. Orang si Kenneth Walker kan emang butuh RB buat endzone. butuh pendorong ya. Butuh pendorong buat di endzone. Rams dari James Pierce, dari trade James Pierce. Siapa sekarang? Farhan gimana? Iya. Rams bingung nggak? Ini last dance ya. Siapa? Ngegot. Stafford.
Stafford. Matthew Ya. Stafford. Menurut Anjing, gue Tai. timnya ngambil orang yang bakal main cuma setengah musim. Jordan Tyson. Jordan Tyson. Oke. Gue udah mikir Ty Simpson anjing kayak wah. Ketika dia udah bilang kayak last dance Terus, Matthew Stafford tuh gue langsung mikir kayak dia Andra nggak mau nyari kategori QB di draft. Iya, gue udah ke search nih anjing ini Ty Simpson nih. Ty Simpson anjir. Oke. Jordan Tyson, wah anjing dipasangin sama Puka ngeri sih ini. Oke sih. Itu combine 10 game sih mereka berdua. Yang satu kena ban, yang satu hamstringnya copot. Mainnya gantian. Betul. Mainnya gantian. WR by committee anjir. WRBC. Oke, Tyson. Jadi sekarang ke-14 Ravens. Oke. Ini yang harusnya buat gue. Ini yang harusnya ini kan Max Crosby 14. Oh, tapi saya nggak jadi. Oke, gampang sih buat gue ini I think BPA which is along with the Ravens what they believe which is gue akan ambil Vega Ioni dari Penn State. Nice. Yes, the best OL in the draft I think. Especially di guard, dia bakal plug and play, elite at pass protection, agak slow fit, tapi once Vega got his hand on you, that's over, man. Vega katanya juga mau visit ke Steelers tuh, jadi lo bakal nggak akan nyampe. Lo bisa piece of Steelers fans juga di sini pasti. Betul. Vega. Oke, lanjut. Kenapa gue milih Ioni Vega? Lanjut, Ardio. Vega. Wah, ini dia. Tampa Bay. Oh, ini udah dari itu butuh defense. 15 ke bawah sih udah anjing-anjingan sih, gue udah nggak paham lagi. butuh edge, butuh apalagi dia tuh butuh edge, butuh wide receiver linebacker, wide receiver juga ya. jadi butuh. Linebacker juga butuh apalagi ya? CB enggak, tapi tight end sebenarnya tuh butuh sih. Dia lebih banyak tight end blocking kan kemarin. Tight end sebenarnya mereka baru Cat Auton juga kan kemarin. Cat Auton ya. Tapi kan tipenya blocking kan, Cat Auton tuh. Oh enggak, Cat Auton tuh dual threat dia. Dia bisa. Tapi jarang sih, jarang. Siapa ya kalau di sini? Kalau di sini tuh harusnya ambilin aja nggak sih? Oh, gue tahu sih ngambil siapa kalau gue ada preference di sini kayaknya. Gue di sini nggak terlalu punya banyak preference, mungkin ambil agak jauh aja kali ya, Kendrick Falk. Jauh nggak tuh? Jauh sih. Akim Masidor. Kendrick Falk buat gue sih round trip. Kita debatin dulu sebelum kita pick nih. Yakin nggak Kendrick Falk atau Akim Masidor? Falk sih nggak tahu sih. Menurut Farhan gimana? Gue sih itu round trip player sih menurut gue. Itu ada Fano di situ anjir. Iya, gue malah milihnya Spencer Fano kalau misalkan ada dia. Emang Fano masih ada ya? Ada. Oh, gue lupa sih. Ada. Udah Fano aja. Maaf. Gue kalau di sini ngambil Jermot McCoy sih. Kalau gue personally. Cuma bebas. Gue cuma penasaran aja. Fano nih ya. Fano sih kayaknya. Fano sih. Fano soalnya juga bisa di-convert jadi guard dia tuh. Dia bisa dia swing tackle, swing guard gitu kan. Betul. Ingatnya Fano udah hilang tadi soalnya. Belum. Pay attention. Gue pay attention loh, cuman kok di kepala gue hilang gitu. Kayaknya karena tadi gue awalnya mau Cardinals-nya di Fano kali. Yeah. Oh ya, benar. Tapi kemarin combine-nya Spencer Fano juga salah satu yang banyak menarik perhatian juga ya sebenarnya. Dia lumayan atletis ya. Itu emang uber atletik. Tackle. Astagfirullah, gue yang ngepick Jets lagi. Aduh. Gue udah di page 11 nih, Bi.
ADP 200. Ayo. Ada apa itu? Mike Jujur Stop Tyler Van Dijk sih. Tyler Van Dijk keren banget sih. Jets. Ada Kaidon Salter tuh yang gantiin Shadur. Ini ada yang ranking 1000-an, ada nggak? Dari kampung mana gitu? Udah limit. Hunter ini sih guys. Hunter Panther di situ tuh. Ini ada Pavia nggak? Gue mau anjing. ada Pavia nggak? Pavia. Ada nih Pavia nih. Ada dong. Diego Pavia. Butuh Kimi kan itu. Parah anjing, dia harus loncat buat ngelihat di atas offensive line-nya. Goblok. Oke. Pavia kalau dipasangin pakai topeng luchador jadi Rey Mysterio dia soalnya. Ya. Iya anjing. Iya lagi bener. Trio dong. Bisa. Bener. Body type-nya tuh mirip anjing, build-nya tuh mirip. Build badannya tuh mirip. Dia Pavia siswanya di sini di depan bukan orang ke gitu. NFL ke WWE deh. Ke Triple A. Oke, back to seriousness, kita butuh cornerback di sini. Jermaine McCoy to Jets. No Jermaine interception. McCoy, Oke. nice. Oke, nice. Gantiin nice. Sauce. Ini nggak sih gantiin Sauce, nice. Gue suka sih ini. Ini home-nya kemarin Christian Gonzalez, dan pas gue liat tape-nya juga benar-benar in man coverage ya, yang gue liat tuh bagus banget. Dan pas zone coverage dia nutup zone-nya juga cepet banget, closing speed-nya ada banget. Jadi ya sekarang cuma masalah cederanya aja sih ya. I think Betul. Jermaine Untung McCoy MetLife itu lumayan friendly ya buat lutut ACL. menurut gue. Untung nggak ada. Dan pasnya juga karena di pick ini 16 itu Jets itu ngambil pakai picknya Indianapolis. Jadi kayak udah betul. Iya, Sauce Gardner ya. Untung aja MetLife tidak terkenal sebagai stadium yang bisa bikin orang cedera career ending gitu ya, season ending Betul. gitu enggak lah. Menurut Guys, gue ini- cocok banget sih lutut McCoy di sini. Guys, ini pick bagus pertama gua dong, tolong lah. Iya. Enggak, gua setuju. Sisanya dicolongin Gua itu setuju. rusak semua itu. Enggak, gua setuju. Betul, pokoknya bagus, nice pick buat siapa? Buat Jets. Tapi sekarang Lions itu gua ingetnya mereka butuh tackle-nya kemarin baru pensiun ya? Enggak. Minta rilis. Minta dirilis ya, bukan pensiun ya? Iya, minta dirilis. Centernya yang kemarin ini sempat jadi ada isu katanya signing bonusnya diminta lagi gara-gara Frank dia Ragnow itu kan? Iya, PHP tengah musim, gue mau balik, cedera ini. Terus kalau safety punya nggak, Han? Ada. Brian Branch. Siapa? Monroe aja udah. Ya, yes. Good tackle. Gue Gue tuh tadi bikin kayak Dylan Tieneman nih oke, kalau misal buat Lions juga, karena gue inget si secondary-nya Lions itu Legend of Who kan musim lalu. Betul. Tapi gara-gara cedera, bukan gara-gara draft jelek kayaknya. Iya, gara-gara cedera bukan gara-gara. Soalnya Monroe Freeling tackle ke Detroit Lions, the best available tackle. Bentar, lu pick siapa ini? Apanya Lions? 17 bukannya berarti urutannya gue harusnya. Salah lagi. Oh iya, anjing. Oh iya benar. Gue udah mau monolog aja. Tiba-tiba kenapa udah ada monolog? Bentar bisa diambil. Aman, bisa dibalik. Aman bisa diundur. Kita ada satu kali balik, aman. Fokus cuy. Ada di teman-teman. Jadi tenang aja buat yang bagi yang mau draft di PFF ini, kalau misalkan kayak salah pick ternyata bisa. Enggak anjing, udah kelok sekali doang. Udah habis. Bisa salah pick lo ya. Tapi paling nggak bisa sekali, daripada ngulang dari awal kan. Anjing ngulang dari awal. Anda juga sih ngulang, gue nggak 17 Lions. Nggak apa-apa sih. Gue bener sih, kayak Lions itu butuh secondary banget. Jadi mereka tuh kemarin juga kebobolan one of the most in terms of passing defense. Jadi emang ketika udah ngelihat defense mereka tuh kemarin udah benar-benar jebol, dan ngelihat di sini ada one of the better prospect di ini
yang bisa dibutuhin untuk tim needs mereka. Jadi di pick 17 ini berdasarkan needs mereka, gue akan pilih Monroe Feeling offensive tackle. Sama Anjir. Sama aja. Hilang Sama andong aja kita sekali. Saiton. Sama. Butuh tackle, Udah mereka mulai. butuh tackle. Mereka butuh seseorang yang Sama bisa aja melindungi Jared Goff. setan. Ya kan? Untuk pikir udah hilang gitu Oka. Tolong, Andong Pak. kita hilang satu. Topiknya hilang nih kalau ada salah-salah lagi. Jangan salah. Nggak kalau ada, gitu. nggak Jangan salah. nggak ada salah, bener. Ya, Udah nggak nggak boleh ada. salah sebenarnya. Salah di Liverpool. Salah ada di Liverpool. Aduh, anjing. Udah nggak Ini- udah lagi ntar. Ini mock Musim draft, depan. ini mock draft paling lucu kayak di NFL media award gitu ya. Ini mock draft paling lucu anjing. Nggak mungkin ada yang lebih lucu daripada kita. Dan ini juga gampang sih sebenarnya. Kan siapa Vikings nih pasti butuh banget sama yang namanya QB. Tapi ya, Jadi Kenapa Iya. butuh QB? Iya. Kan udah Wow. bentar. Gue mau make my case dulu. mau apa? Gue Oh mau iya. my case. Gini, lu udah punya Kyler Murray. Coba Kyler Murray gendong di Batavia, itu tinggi, bisa lari, bisa lempar. Sama bisa jadi right wing grifter. Ini jadi ini enggak sih? Jadi bukan Vikings ini Dwarfs jadinya ntar. Minnesota Dwarfs. Itu satu Rey Mysterio, satunya itu Dragon Lee. Nah, itu jadi tag team tuh. Ya, ini juga ini gampang sih, ini juga secondary I guess. Best available aja kalau di sini buat Vikings karena Dylan Tienaman. Karena knowledge-nya RB nggak mungkin anjing, udah jauh banget RB di selain Jeremiah Love udah jauh. Jadi nggak ada. Dylan Tienaman, the best combine athlete of all Combine time. safety. Iya anjing bener. Apa? Combine-nya recordnya banyak Bagus banget. banget anjing. Bagus banget. Gila. Bagus banget. Tuh, Farhan. WR abis lagi. Ini Omar Cooper. Masih ada Omar Cooper. Casey Conception masih ada. Casey Concepcion. Mereka udah 2 kali ngambil wide receiver di Boston first udah round. Iya. Satu musim lalu oke, tapi musim sebelumnya dia seneng makan sigung. Ya, nggak pilih lagi aja nggak apa-apa. Kalau Siapa kita- anjir? Musim sebelumnya? Biar legit. Biar legit. Oh, anjing legit ya bener. Legit. Si legit anjir. Ada Gue mau Masalah out of pocket yang pertama nih. Oke. Kristen tuh? Miller. Georgia. Miller, Georgia. Christian Miller, Christian Miller, Georgia. Oke. Oh, wow. Jauh. Jauh Lumayan. nih. Rich Yes, pertama, lumayan. oke. Rich pertama. Oke. Jadi nanti Kenapa Christian Miller? soalnya gue mau demonstrasi, kita nanti di tweet kalau kalian milih yang out of 32 basis draft dapat poin tambahan guys. Jadi Oh. Itu gak usah nunggu sampai 19, 21 pun pasti ngambilin di luar top 30 itu tuh, Pak. kepikiran. Tapi Kristen Miller menurut gue DT1 sih di draft ini. DT1. Perlu run defense. Jadi Oke. Kristen Miller. Nice. Cowboys. Yoi. Wah, Cowboys bingung sih. Ini kayaknya gue antara mikir edge rusher atau offensive tackle-nya, the best available-nya. Antara Akeem Mesidor, which is dari Miami. Yang punya Yang punya Lakoruda itu. Di dong Iya, anjing. Itu sponsor kita guys. punya Corona. Akeem itu Jaga relasi. Akeem Mesidor atau Caden Proctor, dua-duanya gue suka nggak suka, tapi at this range gue udah bingung karena ini udah no man's land ya di 20-an ini. But I think for Cowboys, karena Cowboys ini gue lagi ngeliat depth chart-nya juga sih, jadi gue coba nyimbangin needs dan value here. Tyler Guyton menurut gue it's not the guy, tapi mereka juga nggak punya inside linebacker, isinya the Marvion Overshown yang selalu cederaan.
Terus edge rusher mereka ada Rashan Gary dan Donovan Ezeruaku. Which is Rashan Gary kemarin lumayan hancur di Green Bay Packers kan. Dia cuma di trade buat what? Day 3 pick, 7 round, 6 round. Mereka bukannya baru trade, baru ada trade ya? Iya, Rashan Gary. Rashan Gary ya. Oh, kalau yang dipakai buat pakai Parsons tuh Kenny Clark. Oh ya. Kenny Clark udah dirilis, yes. Kenny Clark udah dirilis. Cuma kan mereka udah punya Quinnen Williams anyway kan, jadi kayak nggak terlalu ini. So in that case, gue ngambil upside in this case karena gue pilih Kadyn Proctor, which is ini pure upside, which is pure upside pick ya. You can, lu tahu kan yang video dia apa namanya? Aduh yang kemarin viral tuh ya dia kemarin sempat ini kan ya. Jadi tag jadi apa kayak jet sweep tag in ya. So kita bakal coba take the upside. Tapi gue takut sih ngambil Kadyn Proctor. Lumayan inconsistent tapi dia durable, satu has ideal size, still young, dia itu umurnya pas banget baru 21 di musim nanti. Jadi a lot of to offer. So we'll see. We'll go with Kadyn Proctor dibanding Akeem Lacoruna Mesidor karena udah 25 umurnya. Berarti 21 tuh optimal umur ya berarti ya? Yes, menurut Leonardo DiCaprio ya. Leonardo DiCaprio. Betul. Gue udah nahan-nahan. Steelers ya gua. Gila, tim terbaik sepanjang masa. Ayo. Steelers. Simpson. Fans yang Lalu kan itu dia tuh. Top 32 titik kita itu. Sudah ditunggu-tunggu. Apa tuh? Ty Simpson. Ya iyalah, siapa lagi emang. Iya kan? Butuhnya apa? Di situ juga ditulis kan needs-nya QB, RB, guard, tackle, QB paling depan, paling kiri. Gue nyari-nyari di mana-mana juga tulisannya QB, mereka butuh QB. Aaron Rodgers sudah kayaknya nggak akan ke situ lagi. Harusnya nggak akan resign. Mungkin nggak akan resign, jadi ya udahlah ambil aja best QB available. Masa Diego Pavia, ya Ty Simpson aja. Nggak ada lagi kan? Ty Simpson nih. Ty Simpson kan nih, daripada dulu aman. Kita ngomong gitu karena sebenarnya tadi bercanda aja sebenarnya. Tapi kayak kalau yakin Ty Simpson ya gua nggak yakin RB ada siapa lagi. Sebenarnya bisa pick Omar Cooper sih di sini menurut gua ya. Omar Cooper jauh kan nggak? Nggak jauh sih, nggak rich banget, tapi kan dia nggak terlalu. Enggak. Masih ada DK kan kalau urusan receiver. Kalau urusan WR-WRan sih cari yang problematik kalau di Steelers. Betul. Nah, makanya kita belum tahu sih Omar Cooper kayak gimana. Nah, Omar Cooper baik, kayaknya anak-anak baik. Nggak apa-apa. Nggak, soalnya di sana anak-anak baik pun bisa berubah jadi jahat soalnya. Kira Antonio Brown dulu langsung jadi jahat gitu, enggak. Kepalanya dibenturin dulu sama Fontes Burfict, habis itu baru jadi jahat dia. Atau ini palanya riset itu. Parahnya riset atau ini dibiasain untuk tidak mengembalikan apa yang dipinjam gitu. Astagfirullahaladzim. Gue nggak tahu referensi. Gue nggak tahu kan, mungkin maksudnya dari hal-hal kecil gitu kan. Antonio Brown misalkan mungkin dia anak baik-baik, tapi dari yang kecil-kecil kayak kalau buang sampah sembarangan, kalau minjem nggak dibalikin, kalau apa lagi ya? Kalau kacang lupa kulit gitu kan. Betul. Iya, gue nggak tahu. Oke, jadi final pick. Final Ty Simpson aja lah. Ty Simpson. Oke. Ini sih yang lucu nih. Ty Simpson sih. Oke. Menurut gue ya, kalau mereka ngambil Ty Simpson, mereka bakal ngambil stop gap QB sih. I guess Aaron Rodgers bakal masih bisa balik dan Ty Simpson bakal start di tahun depan. So we'll see, masih bisa sih.
Ty Simpson nggak bisa sih start di tahun depan. Dia harus at least sit dulu kayak half year. Oh, tahun Menurut depan. gua. Nah, 2027 bener. Oh, Apa- 2027 ya. Apa mereka bakal 2027. resign lagi Aaron Rodgers ya, kayak ngeyakinin lah 1 tahun lagi aja gitu Feeling kan. feeling Walaupun feeling gue udah sih nggak itu ada satu udah musim nggak ada lagi. Tomlin juga kan, jadi nggak bisa ngeyakinin. Yes. Feeling Kan gue udah sih ada satu Mike musim McCarthy. lagi. Wah, Wah, Mike McCarthy Wah. ketemu Aaron Rodgers. Wah, Makin wah. berubah tuh orang. Menurut gue Oke. sih Joe Flacco Joe Flacco. Sirkuit. Joe Ini ya, Flacco. melengkapi jersey AFC North. Yoi. Dilengkapin jersey AFC North ya. Joe Flacco. Joe Oke. Flacco. Oka kan ya sekarang? Dua-dua Oh, Abi dulu. Abi dulu. Anjir Oh, iya. kan. Abi dulu. Oke. Chargers Kalau B. Chargers tuh, aduh dapat pick susah lagi anjir. Sebenarnya sih pass rusher sih sama interior lineman sih dia mereka butuhnya sih. Safety juga masih ada Emmanuel McLaren sih juga masih available. Let's be crazy lah, Caden McDonald tuh. Oke. Chargers. Oke. DT ya, Ohio State. Caden McDonald. Yes. Nice. Ini DT Enggak, gua berarti kemungkinan kalau di draft kelas ini. Konsensus DT1 Oh, sih. DT. Gue kira tuh Caden mereka bakal tuh- ngambil offensive line. Caden tuh pas DT1, cuma bedanya sama Christian Miller, Caden McDonald tuh the best run blocker probably, tapi Christian Miller lebih punya pass rushing upside. Betul. Tapi kalau Caden McDonald lebih kayak purely run blocker, eating double team, dan shedding out of it. Tapi dia nggak punya pass rushing upside sama sekali. Kalau mau lihat komplit tahun lalu. Yes. Dan Chargers sendiri kan sebenarnya ya selain offensive line yang berantakan juga kayak pass rusher mungkin butuh. Terus juga kayak defense secara keseluruhan tuh juga butuh revamp sih sebenarnya. Kayak udah mulai goyah. Dan sebenarnya Jim Harbaugh sendiri kan fondasinya emang maunya defense running game gitu kan. Hilang lagi. Cocok. DC-nya hilang lagi cara. Kak, ya. Lu mau trade nggak? Gue masa Browns lagi anjing kalau gini. Kalau gue Browns lagi. Ya nggak apa-apa, Dra. Oh iya. Jadi udah gampang lah ya jatuhnya, Dra. Apa? Kalau lu browse lagi jatuhnya gampang gak sih? Jadi lu udah selesai di 1, di 2, iya gak sih? Enggak, justru kalau misalkan dengan draft board yang sekarang, Eagles tuh lebih gampang karena mereka baru kehilangan Nakobe Dean dari yang di Georgia, linebacker. Jadi diganti sama linebacker dari Georgia yaitu CJ Allen. No-brainer lah. Ambil gampang nih. Iya. Iya. Cocok. Linebacker ganti linebacker. Nice. Iya, benar. Nah, Kobe Dean kemana ya? Lupa gue. Raiders. Raiders. Oh ya, semua orang Raiders sama pacarnya. Semua orang Raiders, bener. Iya. Browns lagi anjing, Browns. Nah, tadi Aki Mesidor lah. Bantu Shadow Sanders selain sekarang. Ya. Tadi kan gue bilang Karnel Tete. Tapi kan tadi kan masih ada Caleb Downs tuh di situ. Sebagai best player available-nya safety. Jadi di sini gue juga bakal pilih safety. Oh, bukan. McNeil Warren buat ke Browns. McNeil Warren buat safety juga. Akhirnya mereka pilih salah satu di defense. Lumayan nih. Jadi ada Denzel Ward masih ada kan? Cornerback di Browns. Masih Denzel Ward masih di sana. Masih Denzel Ward. Support Emmanuel McNeil di belakangnya buat Browns. Free semua mereka itu loh. Rilis atau pensiun. Iya. Nah, enggak. QB Black QB OLO. Ada Sanders udah cuma butuh lindungan Tuhan katanya. Nah, ini seru nih, Bears nih rada ribet nih Bears nih. Bears. Gue jujur enggak tahu Bears. Bears. Apa Lions sampai Bears. Coba di scroll udah. Ke page 11 enggak? Enggak usah.
Nggak usah Nah. 11 dong. Hakim Mesidor, Kendrick Fogg, Asian Terrell, Amar Cooper. Jadi Mesidor sih, Mesidor aja. Mesidor aja ya. Heeh. Hmm, Benar kok. Udah PA. BPA. Nggak ada lagi ya edge-nya mereka siapa sih sekarang? Montes. Mereka Montes Walker. Oh, Montes. Montes Sweat. Ya sama siapa ya? Oke, that's easy. Sebelah pokoknya. Bills. Joey. Nah ini susah banget sih, soalnya sebenarnya Bills itu kalau purely need, mereka tuh udah apa namanya, udah take care the biggest need wide receiver dengan trade for siapa namanya DJ Moore. DJ Moore ya. Tapi masa gue ngambil cornerback lagi? Kemarin kan ngambil Maxwell Ambil aja. Hairston, iya kayak anjing sih Brandon Beane tiap tahun ambil cornerback karena emang kalau gue lihat nih the weakest unit di Bills itu purely cornerback. Iya, Karena sekarang- isinya Christian sekarang defense-nya Brentford. jelek juga. Iya, Christian Linebacker-nya Brentford, Maxwell jelek. Harrison. Cuma Itu gue siapa? nggak suka cornerback di sini. Dan Burglar, gue nggak suka Dan Burglar have siapa namanya Chris Johnson agak tinggi, tapi gue nggak begitu rating Chris Johnson di sini. Jacob Rodriguez. Avian Terrell juga gue nggak suka banget ya kan. Ya Jacob Rodriguez make sense. Linebacker mereka itu ada Terrell Bernard dan Milano udah ini loh sih, Matt Milano. udah nggak ada ya. Damn. Mereka sama Dorian Williams. Oke. Let me think. Oke, kalau di sini kayaknya buat Bills, gue bakal stick to what I know and what I feel the best player available. Gue bakal ambil Denzel Boston sih. Denzel Boston. Wide receiver Denzel ya. Boston. Receiver. Ya, Oke. receiver lagi. Karena Lagi. satu, ya DJ Moore kontraknya tuh setahu gue 2 tahun lagi. Kedua, wide receiver selain slot mereka adalah Joshua Palmer, Keon Coleman. I guess di luar DJ Moore mereka nggak punya long term answer. And probably Denzel Boston ya. Soalnya gue nggak terlalu rate kayak Avion Terrell menurut gue ketinggian di Dan Burglar big board 27. Chris Johnson apalagi. Gue suka Denzel Boston dan gue beberapa kali mock Denzel Boston ke Bills. Dan gue nggak begitu suka Colton Hood juga sih. So Denzel Boston, it is to Bills. Nice. Nice. Another WR yang bakal di lock up sama Christian Gonzalez. Dua kali setahun. Niners. Ada Ardio. Ayo, Ardio. Niners tuh butuh wide receiver karena sisa siapa? Ricky Pearson. Enggak, mereka receiver justru masih lumayan oke. Mereka kan Tapi katanya mau Evans. Jawan Jennings kan mau cabut katanya. Mike Evans. udah cabut. Ricky Pierce masih tinggal Ricky Pierce. Ada Mike Evans sih, tinggal Mike Evans sama si siapa namanya? Ricky Pearson The kan. Corps of Mike Evans, ya. Ya. Dua-duanya nggak punya Terus- hamstring by the way. Nah, terus ada tight end George Kittle. Ya sebenarnya mereka lebih butuh dokter sih daripada Sama. pemain. Iya. Ya, betul. Lebih butuh Nah, dokter. Kalau nggak dokter Gia, gue milih dokter Tirta deh, mana aja. Mereka tuh sebenarnya bukan butuh dokter, mereka tuh butuh ahli listrik sebenarnya. Electric Ahli substation. listrik. Itu juga Ini siapa namanya Black Bolt gitu. Ini Nah, aja. Ini apa elektro. Kok hitam semua ya. Gue Asik kerja banget. di bidang power plant by the way. Jadi harusnya 49ers draft gue gitu. Oh Iya, gitu. Benar. Setuju gua. Setuju tuh. But in all seriousness kayaknya lebih butuh ini juga ya, lebih butuh lineman offensive tackle atau guard ya. Paling atas di sini listnya ya Black Miller. BPA. Black Miller. Iyalah. Black Ya, Miller. oke. Tadi pick Itu pick Texans ya? Patriots aja. Itu pakai Texans kan? Tapi Bentar. Patriots. Iya anjing. Gue udah nunggu nih kayak. Kayaknya oh iya, gue Oka dapat Texans ya? Oh iya. Iya, kan dapat Texas. Iya dapat Texans. Kena salib. Bukannya gue ya
Itu Anjing. Oh iya, abis. Dulu. ya, Ya. tapi ini sih, gue tadi emang mau milih Black Miller sih, tapi udah kepilih. 49ers lebih butuh soalnya. Ya. Tackle Gue cuma bilang gini aja, Bi. Gue cuma bilang gini aja. Coleridge Bernard sebodoh-bodohnya dia, kita perlu melindungi Coleridge Bernard. Iya, Offensive tackle dan offensive guard itu adalah posisi paling niti. Enggak, gua ada solusi. Gitu doang. Gua ada solusi buat lo. Nah, ayo. Strategi. Kita untuk mengganti Coleridge Bernard tuh. Trade down. Solusi gak bener anjir. Oke. Diego Pavia tuh lebih pendek dari gua anjir. Yang tinggi aja nggak bener, apalagi yang kuntet. Gue bilang jangan. Oke, on all seriousness kita lihat sisa tackle masih ada siapa lagi ya? Tackle sama guard ya? Guard tuh masih ada Emmanuel Preston ya? Tackle masih ada Max. Henacor. Lomu juga kayaknya gue. Caleb Lowu ya? Kalau interior ada Emmanuel Preston ya? Iya sih. Sebenarnya kalau misalnya gue beberapa kali mock itu, Texans itu bakal ngedraft guard ya. Bisontis, ada Bisontis. Tapi ya kemungkinan Emmanuel Preston sih yang gue ambil sih di sini. Ya kali lu mau Nice. Ya kali lu mau masang Sidiso aja, lu tahu Sidiso Kak? Itu red guard Patriots dulu tuh, itu butut itu. Itu zaman kapan, Bi? Zaman kegelapan aja. Zaman kegelapan. Yang cuma sebentar itu ya. Ini gara-gara sebelah apa gimana nih? Siapa tadi? Pregnon ya? Emmanuel Preston. Oke. Emang gue di mock draft gue juga pilihnya Pregnon sebenarnya. Mau nambahin nggak soal Pregnon? Yang kalian tahu? Ya dia ini sih, dia sedang mengandung, makanya Pregnon. Ya, Pregnon. Ya. Wih, udah masuk pick terakhir. Ini Oka nih. 4 pick terakhir. Oka, ini nasib tim favorit yang dipegang cuma Rio doang tadi anjing sekali. Iya. Tapi gue rasa tuh sebenarnya Texans, firasat gue mereka bakal trade down ya. Gue rasa mereka bakal trade down. Iya. Bisa. Ini ada trade offer. Kalau nggak belajar, nggak ada over trade. Di lock over trade. Ya, harus bayar, Dra. Itu harus bayar. Itu kan ada subscription-nya soalnya. Oke. Siapa? Chiefs. Let's go. Chiefs. Ya. Favorit Oka. Peter Woods apa ya? Menurut gue Elias Towers bagus sih. Caleb Banks. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jangan ke Chiefs. Jangan di Chiefs nih. Tolong. Ini posisi gue kayaknya gak enak nih kayaknya. Enakin aja. Mereka tuh bukan udah ngambil ya? Karena ada trade lagi. Ini trade-nya ini. Enggak, tadi gue lupa siapa Kenyan Sadik, pilihan sebelumnya siapa ya Kenyan Sadik. Sadik siapa lagi? Siapa lagi benar. Jadi mereka tuh sebenarnya ya bisa dibilang butuh offense defense juga sih sebenarnya. Defense mereka tuh kayak mereka nggak bekerja dengan baik juga walaupun mereka baru nge-extend Karlaftis, baru nge-extend Bolton. Tapi mereka juga baru kehilangan CB gitu. Gue mau lihat prospek CB dong, Andra. CB. Ada Colton Hudson. Ini gue suka tapi nggak mungkin di first round. Angelo Pons. Keith Edmonds bagus. Angelo Pons ya. Agak susah ya sebenarnya. DJ Parker, Zion-nya masih ada. HH juga pun. Kayak gue melihat ketiga-tiganya sebagai, tapi kalau misalkan kayak Chiefs memang benar-benar butuh cornerback untuk ganti Davy, gue rasa yang bisa bet on itu gue melihat Avion Terrell bisa masuk ke Chiefs, jadi gue pilih Avion Terrell. Oh, alright. Karena gue lihat upside-nya dia bisa di gambling, dan karena Chiefs sendiri sekarang modenya juga kayak
nggak tanking, jadi kayak dia nggak akan ada pressure untuk langsung main gitu. Jadi ya seenggaknya dia bisa belajar for one season di sistemnya Chiefs, dan maybe year 2 dia bakal jadi penerusnya Trent McDuffie sebagaimana mestinya. Bagian Terrell ya. Gue kira tahun depannya mau pensiun Kak, karena hamstringnya udah lepas itu. Oke, aduh, Miami. Dolphins. Dolphins betul banyak. Ya, Gue itu Dolphins. Ini Ini trade dari Jalen Waddle. Mm-mm. Jalen Tadi Waddle. Oke. 11 ngambil Lemon. 11 ngambil. Yang ngambil Omar Cooper Apa, sekarang. WR 2 ya, makanya gue mikir apa ngambil WR lagi ya. Nambah double down anjir. Double down udah bener udah. Lucu nih, kayak enggak apakah tapi defensive back sih menurut gue. Kayak mereka, tapi tadinya gue mau ngambil Evian Terrell buat Dolphins, cuma nggak keambil. Udah habis, Pak. Udah habis. Nah, Udah, Colton itu Hood paling? round 2 sih, Pak. Enggak, ya round 2 paling Colton Hood. So I think Nggak terlalu rich juga Colton Hood sih sebenarnya. Udah di ujung. Ini best player, BPA-nya juga udah mulai BPA-nya sama aja sih, maksudnya tergantung lo how you value them sih sebenarnya. Do I take Omar Cooper double down di WR buat Miami? Masuk akal juga sebenarnya, karena mereka kan harus gantiin 2 sebenarnya kan sekarang. banget. WR 1 mereka siapa? Malik Washington. Malik Washington. Tutu Oh ya apa? betul. Coba gue lihat Dolphins WR room. Bentar. Dolphins WR room. WR 1 mereka ya jelas ini Devon Achane. Dolphins depth chart. Tapi mereka juga nggak punya, mereka nggak punya edge rusher juga kan. Mereka baru lepas Bradley Chubb sama Jalen Phillips. Iya. So itu benar-benar semua dilepas soalnya. Iya. Kayak Benar semua. Iya, mereka benar semua ngelepas semua. I think nggak bisa. itu pick BPA aja, mungkin best player available. kasih tahu. Buat Dolphins ya. Di situ. Dolphins sih ini ngapain Malik gue mikirin Dolphins sih? Ya, Chandrick Fogg, edge rusher, Miami, Ayo, 3-1 Han. mereka, menurut gue ya. Lu jangan ngambil offensive tackle. Boleh sih ambil offensive tackle, tapi buat right tackle sih. Ya, bukan buat left tackle. WR aja sih Han. WR aja Han. WR boleh juga kali kayaknya. Boleh? Gak apa-apa. Kan Stephon Diggs udah lagi bermasalah soalnya. Udah dirilis. Udah dilepas Kak. Udah dilepas. Stephon Diggs udah dirilis. Nih gue buat round lo berdua buat either Max Iwanacher atau Omar Cooper. Monggo. Iya, Nacor atau Omar Cooper. Iya, Nacor kalau gue kayaknya. Gimana? Iya, kalau disuruh pilih mah ya Nacor, tapi what udah. Iya. Apa Bi? Tadi lu mau ngomong apa Bi? Ya kalau ngelihat posisinya Patriots kalau di draft kayak gini mah pasti trade down gak sih? Iya. Iya gimana ya? Iya. Pasti trade down anjing kalau ini 3-1. Ini gue punya Raiders naik soalnya. Tiba-tiba. Raiders naik. Kayaknya iya. Cardinals maybe. Sebenarnya kalau di sini udah trade down si Patriots. Gue udah nggak nonton round 1 kayaknya nanti. Iya Nacor ya berarti. Bagus lah. Iya Nacor bangun lo. Morgan Moses di kanan, iya Nacor di kiri. Anjing. Gue Campbell di guard. Tolong. Gak ada. Tai. Cangkem dijaga ya, tolong ya, cangkem dijaga ya. Itu out tackle itu. Itu out tackle itu. Farhan tolong dijaga cangkemmu ya. Cangkemmu. Dan pick terakhir di mock draft kita malam ini ada Super Bowl champion Seattle Seahawks yang lepasnya juga banyak aja. Banyak banget. Defensive back mereka habis, running back habis, cuma gue nggak mungkin ngambil running back di 32. Dari tadi gue mikir antara Emmanuel McNeil Warren atau Chris Johnson.
Simply karena sebenarnya the best player available in my eyes itu adalah either TJ Parker, Caleb Banks, sama Omar Cooper kan. Jadi gue lagi mikir, gue apakah mau go BPA here atau go for needs, but still meet the value. So, in this case, pantas Joey dari tadi hilang anjir nyari buat iya, gue mikir anjing ini susah banget ya, soalnya kayak you can kayak nggak go wrong I guess in this. Kayak lu bisa ngambil kemana aja. Apa? Syahid di extend sih enggak ya? Syahid di extend. Syahid di extend. Iya. Masih oke lah. Iya, tadi gue mau ngambil Cooper kan. Tapi I guess kalau kita ngeliat Seahawks defensive line-nya masih oke banget. Mereka masih ada Leonard Williams, DeMarcus Lawrence, masih ada Byron Murphy. Ya kan? Sorry, gue jumpin dikit, tapi gue mungkin bisa kasih input. Oke, defensive line mereka masih bagus, masih ada DeMarcus Lawrence, masih ada Leonard Williams, tapi mereka sekarang udah 30 ke atas, sama mereka baru kehilangan Boy Mafe. Jadi mereka kayak kehilangan rotational pass rusher mereka. Jadi kalau gue melihat kayak pass rusher ini juga adalah posisi yang cukup needy buat Seahawks ya. Tapi ya back to you again. Iya, menarik ya kayak. Tapi kalau gue lihat di sini, I guess I'll just go with BPA meets value, I guess, and it's with value. Gue bakal ngambil Renji, safety, Emmanuel McNeil Warren. Udah diambil tadi. Sudah diambil sama Bra. Mungkin mau dilihat safety-nya dulu, prospek safety-nya dulu. Tapi kayaknya safety habis gak sih? Safety habis. Safety habis coy, habis. Ya habis. AJ Halsey. Siapa AJ Halsey? Kalau kayak gitu, gua antara Chris Johnson sama TJ Parker, kayaknya gue masih prefer TJ Parker in this case. Gue ada masalah sama Chris Johnson kalau Brandon Cisse, ya gue nggak suka sama mereka ya, mereka nggak sopan, nggak cuma kayak apa namanya, I have problem with tight hips. Yo. Lu punya problem dengan apa? Jadi I guess ya sumpah gue bingung banget sih antara Chris Johnson sama TJ Parker nih kayak 11-12. Tapi gue I guess I'll go with TJ Parker. TJ Parker close out the mock draft of first round by Warkop Media. Let's go. Selesai. Itu ada grading your draft itu dapatnya F apa? Nah dulu nih iklannya banyak. Oke, download ya. Oke. Mana gradingnya? Oh, nggak ada kalau gradingnya. Kalau satu round nggak ada. Harus kalau misalkan gratisan nggak ada deh kayaknya. Nggak ada ya ada. Oke. So that rounds out the draft for first round dari Warkop Media. Dan maybe banyak banget dari kalian yang udah lihat draftnya Warkop kayak anjing ini pick siapa? Gue bisa pick lebih bagus daripada Warkop. And that's what we encourage you to do. Kita encourage kalian buat ngalahin mock draft kita yang hahihi ini. Enggak hahi lah ya, ini serius lah ya. Ada seriusnya. Ada dagingnya. Top 15 serius. 15 ke bawah udah. Udah tolol. Udah mulai ngaco. So that concludes podcast special buat mock draft kali ini. Jangan lupa buat ikut mock draft challenge yang bakal kita post. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa kita bakal nantangin kalian buat ngalahin mock draft kita yang menurut kalian mungkin hahihi, tapi kalian bisa lihat poinnya segala macam gimana scoring dari mock draft tersebut. Detailnya udah bakal dipost di sosial media kita. Jadi thank you banget buat Abi
buat Farhan yang udah join hari ini bareng kita. Apalagi Farhan habis cedera, Abi dari zona nyamannya Patriots. Thank you, Andre. Thank you juga Ardio, Oka, Joey sudah join seperti biasa reguler. Next, kita bakal ketemu setelah NFL Draft 2026. Jadi kita bakal grading dari draft 2026, tim favorit kita, tim favorit kalian, round 1 sampai round 7. Kita bakal cek mana yang menurut kita draftnya paling bagus, mana yang draftnya paling jelek, dan kayak gimana Giants bisa mengecewakan Joey di pick 5 nanti. Betul. See you guys in the next episode. Bye guys.